Nah, pada video kali ini saya akan bahas materi tentang arus listrik bolak-balik atau listrik AC ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu nih apa sih bedanya ya kok jadi ada listrik AC gitu kan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas jadi ada listrik yang dihubungkan pada GGL atau baterai misalnya sumber tegangan. Nah, maka nanti arus listrik itu ngalir ya dari kutub positif ke kutub negatif kan, ngalir seperti ini. Nah, seperti itu. Dan dia tidak akan bolak-balik, dia bakal searah. Nah, maka ini disebut dengan listrik searah atau disebut dengan listrik DC. Nah, kemudian hadirlah listrik AC yang dipelopori oleh Thomas Alva Edison, Nikola Tesla. Nah, jadi sumber tegangan listrik bolak-balik nanti dihubungkan ke lampu gitu kan. Nah, maka nanti listriknya akan ngalir bolak-balik. Jadi set gitu kan ke sini, habis itu ke sini, habis itu balik lagi ke sini, ke atas lagi. Nah, dan begitu seterusnya, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, makanya disebut dengan listrik AC gitu. Biasanya ini digunakan untuk listrik yang tenaganya besar, seperti PLN. Ya, seperti dinamo, ya generator, itu listrik AC itu. Jadi nilai tegangannya itu kalau kita bikin grafik, ya kita bikin grafik seperti ini. Nah, kalau listrik DC itu tegangannya itu konstan gitu. Biasanya tegangannya 10 volt nih, 10 volt terus sampai sekian waktu. Nah, sementara kalau listrik AC, jadi kalau tegangannya nih waktunya, misalnya awalnya dari 0, ketika udah mulai tuh dia naik dan turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu-gitu. Ya. Nah, maka jadi misalnya gini nih. Ini namanya titik maksimumnya 10 volt nih kan. Nah, tapi dia nggak bakal 10 volt terus itu, dia bakal berubah-ubah. Nah, jadi nilai tegangan listriknya, nilai arusnya itu bisa berubah-ubah oleh arus listrik bolak-balik ini. Nah, makanya untuk persamaan umumnya nilai tegangan listrik bolak-balik itu atau tegangan listrik AC itu disebut dengan Vm sin omega T. Nah, ini persamaan umumnya. Nah, untuk arusnya Im sin omega T. Oke, Im itu apa? Vm itu apa? Jadi Vm itu adalah yang di sini nih, yang 10 ampere ini, yang 10 volt ini. Nanti kalau saya gantikan ini adalah grafik yang arus, maka itulah nilai maksimumnya. Tapi misalnya gini nih. Rumus ini digunakan untuk apa ini? Ini digunakan untuk apa? Misalnya gini. Kan dia kan bolak-balik, 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 bolak-balik. Lalu ada pertanyaan. Misalnya listriknya di pause gitu kan. Eh nah, di detik di sini, di detik di sini gitu. Oh, jangan di situ. Itu kan di tengah-tengah. Nah, di sinilah misalnya. Ketika di sini, berapakah nilai tegangan listriknya ketika di sini? Berapakah nilai tegangan listriknya ketika misalnya waktunya ini 1 detik, nih 2 detik. Nah, pada detik kedua, berapakah nilai tegangan listriknya? Nah, gitu kan. Atau ketika di sini. Nah, berapa nilai tegangan listriknya ketika di sini? Atau berapa tegangan listriknya ketika di sini? Nah, jadi untuk menentukan berapa nilai tegangan di titik itu, nah kita gunakan rumus yang ini. Kalau sementara yang ini ya, berapakah tegangan listrik ketika ini 1 detik? Berapa tegangan listrik ketika 2 detik? Ya, toh nilainya tetap sama kok, 10 volt terus gitu kan. Nah, makanya ya, tidak dalam bentuk persamaan, tapi kita langsung mungkin bisa P I kali R gitu langsung gitu. Atau yang V itu adalah I kali R dikurang sigma E ya. Nah, seperti ini. Baik, kita akan masukkan ke contoh soal misalnya. Misal ya, contoh seperti ini. Saya ganti. Misalnya diketahui bukan VM, V-nya V adalah 10 sin 2 VT. Nah, misal seperti ini, ada soal seperti ini. Pertanyaannya ya, berapakah nilai 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 V pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, gitu misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita tinggal masukkan saja V sama dengan 10 sin 2V kali T. Jadi
4V. Kenapa 4V? Karena T-nya tinggal kita masukkan saja nilai 2. Nah, 4V. Ya. Nah, atau kalau mau dilanjutkan, sebenarnya kan 10 sin 4V itu berapa ya? Kalau V kan nilainya 180 derajat ya. Nah, kalau 4 berarti kita kalikan, berarti 0, 2, 3, 720 derajat. Nah, berapa itu? Nah, nanti masuklah nilainya, kalikan dengan 10. Nah, itulah hasilnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita nggak usah banyak-banyak di sini karena nanti ada yang lebih keren lagi. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh, saya akan jelaskan dulu ada juga istilah yang lain, namanya adalah arus efektif. Nah, saya bikin dulu judulnya ya, yaitu ini di sebelah saja, arus efektif. Arus efektif dan tegangan efektif. Nah, jadi simbolnya arus efektif itulah IEF, tegangan efektif itu adalah VEF. Apa itu arus efektif dan tegangan efektif? Nah, jadi kan tadi kita bilang di sini arus kan itu kan bolak-balik ya, berubah-ubah terus itu, berubah-ubah terus. Tapi nanti kalau kita hubungkan dengan osiloskop ya, dia ada alat yang untuk mengetahui berapa nilai dari arus listrik bolak-balik itu nanti ada di sini. Dia bentuknya kayak ada gelombang gitu kan, nanti kita hubungkan nanti ke sumber listrik, misalnya di listrik PLN itu sumber listrik bolak-balik ya, maka nanti akan timbul gelombang gitu. Nah, sekarang kan bolak-balik ya. Nah, bagaimana kalau seandainya arus listrik ini ya kita hubungkan ini arus listrik yang bolak-balik tadi kita hubungkan pada alat listrik gitu. Di pada apa namanya? Misalnya pada ampermeter gitu. Atau dihubungkan pada voltmeter gitu. Nah, nanti di voltmeter itu nanti menunjukkan angka itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah itu angka apa itu? Kan tadi dikatakan tegangan listrik kan bolak-balik itu, berubah-ubah. Tapi sementara di sini angkanya itu dia tidak berubah, dia tetap. Nah, misalnya menunjukkan angka 10 volt misalnya di sini. Nah, pertanyaan itu angka apa? Nah, maka jawabannya adalah angka tegangan efektif. Kalau volt, kalau arus misalnya sini tertulis 1 ampere, maka itulah arus efektif. Jadi artinya apa? Arus efektif atau tegangan efektif adalah angka yang tertera pada alat ukur. Nah, gitu. Dan nilai arus efektif itu adalah rumusnya arus maksimum dibagi akar 2. Nah, ini kan secara teori ya. Kalau secara teori kan kita sudah dapat nih. Jadi apapun angka yang tertera di alat listrik itu namanya arus efektif atau tegangan efektif ya. Tapi kalau kita disuruh mencari secara teori tapi bukan praktikum, kita gunakan rumus ini. IEF sama dengan IM akar 2 atau VEF sama dengan VM akar 2. Oke, ya. Baik. Misalnya dari contoh yang tadi nih. Nah, ini nih. 10 sin omega 2 VT. Nah, berapakah nilai VEF-nya? Nah, maka kita lanjutkan. VEF kan rumusnya adalah VM dibagi akar 2. VM-nya berapa? Nah, kita lihat ini persamaan ini. Persamaan ini kan rumusnya V VM sin omega T. Nah, ini sebenarnya V VM sin omega T. Omega T. Nah, VM-nya itu di sini dia 10. Kita langsung saja masuk nilai angka 10 akar 2. Nah, 10 akar 2 kalau kita sederhanakan jadi seperti ini ya. Nah, jadinya 10 bagi 2 akar 2 yaitu 5 akar 2 volt. Nah, beginilah caranya. Oke. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang persamaan umum dari arus listrik bolak-balik dan juga kita sudah mempelajari tentang arus listrik dan tegangan efektif. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang rangkaian reaktif, induktif dan kapasitif. Selamat menyaksikan.